selamat siang, shalom. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kapolres. Kami bersyukur yang kita kasihi, yang kita hormati Kapolres Sukabumi. Yang belum kenal nanti kita kenalan ya sama Ibu Kapolres bersama dengan jajarannya yang boleh hadir mendampingi pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Gereja Katolik yang sudah menyiapkan tempat untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kami adalah pendeta-pendeta dan juga pengurus atau majelis-majelis di Gereja Kota Sukabumi, hampir sekitar 30 gereja yang hadir pada kesempatan ini, perwakilan mereka semua hamba Tuhan, dan mereka melayani di sini sedang persiapan Natal semua. Mungkin nanti kita juga mohon arahan dan mungkin seperti apa yang bisa kita kerjakan di Natal dan tahun baru ini untuk bisa menjaga kondisivitas di Kota Sukabumi. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan dari Ibu. Saya terus. Terima kasih. Duduk aja. Oh, duduk ya. Kayaknya baik, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ketua-ketua gereja, kemudian para pendeta, para pengurus gereja, beserta rekan-rekan saya dari Polres Sukabumi Kota, ada Kasat Dinas, Kasat Intel. Kemarin kita agendakan memang pagi ini kita ada kegiatan sharing kaitannya dengan menyongsong pelaksanaan Natal nanti, hari raya Natal nanti. Mungkin dari rekan-rekan ada usulan, saran, masukan, ada sesuatu hal yang perlu disampaikan kepada kami, gitu kan. Dan saya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami hadir di sini, karena benar-benar di luar dugaan, kirain hujannya nggak akan seawet ini kan. Kemarin kita agendakan di hari ini karena kebetulan besok dan seterusnya saya tidak ada di sini nih, kemungkinan karena ada kegiatan pada saat bangun posko nanti pun, posko untuk Nataru posisinya mungkin saya udah di Semarang. Nah makanya nanti minta masukan kira-kira kebutuhan apa yang perlu kita sediakan tadi mendukung pelaksanaan para jemaat ini melaksanakan ibadah masa ibadah. Mungkin itu, mangga saya lempar ke floor. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan, ini ada Kasat Dimas juga. Kapolsek ada? Oh iya, punya hajat juga soalnya lagi rapat pleno hari ini di KPU. Tapi ada Kasat Intel di sini yang senantiasa memonitor seluruh gereja kita laksanakan pengamanan. Jangan sampai nanti baik itu mobilitasnya pada saat mau berangkat ibadah maupun kembali ke rumahnya masing-masing, kemudian pada saat perayaannya, supaya semuanya berjalan dengan lancar, aman, tertib ya. Kemudian ibadahnya juga bisa dengan hikmat ya. Semuanya situasi konfirmas bisa kita jaga konfirmasi. Mungkin itu, silakan kalau ada yang mau disampaikan supaya menjadi bahan evaluasi kami juga, masukan untuk kami supaya lebih maksimal. Mangga silakan Bapak Ibu Pendeta yang mau menyampaikan, silakan. Ini sharing sifatnya ya, nggak formal. Ya, supaya lebih enak ya. Monggo silakan yang mau menyampaikan. Mungkin pengalaman dari kegiatan perayaan Natal yang sebelumnya seperti apa yang perlu peningkatan dari kami. Monggo silakan. Ari silakan. Ada? Aman ya. Ya Pak. Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kapolres, salam kenal Bu. Saya baru jalan 7 bulan di Sukabumi. Mewakili istri sebagai pendeta. Beliau lagi Zoom dengan kantor Sinode Gereja Toraja di Toraja. Jadi saya yang disuruh datang ke sini.
sharing sedikit dengan Ibu Kapolres dan seluruh jajaran pihak keamanan yang ada. Mungkin di sini saya lebih memohon kepastian hukum. Ya, bahasanya mungkin begitu Bu Kapolres. Memohon kepastian hukum karena ini pengalaman nyata yang kami alami. Kebetulan tanggal 28 November lalu kami sempat ingin melaksanakan ibadah syukur dan sudah, ya alhamdulillah, puji Tuhan sudah terlaksana. Tetapi terjadi dinamika, sebelumnya ada dinamika sedikit dengan pihak RT RW setempat, dengan ada juga mewakili dari Polsek dan Koramil saat itu. Jadi kepastian hukum yang saya maksud adalah begini Bu Kapolres. Saya pikir agama apapun ya di Indonesia ini, kalau ingin mensyukuri sesuatu berkat itu, entah rumah baru jadi atau mungkin ada lahiran atau khitanan, sunatan, apa semua pasti ada doa kan gitu. Nah, saya kemudian saat itu selaku ketua panitia dari ibadah tersebut menjadi agak bingung karena dari pihak perwakilan dari pihak dari Polsek sendiri pun dengan Koramil mengatakan, Pak silakan syukuran tapi jangan ada nuansa keagamaan. Saya bilang kok ini jadi apa, dikotomi cara berpikir seperti ini. Maksud saya jadi bingung bahwa kita mau ibadah syukur tapi tidak boleh ada nuansa keagamaan. Sementara kita bersyukur ada anak lahir, ada rumah jadi selesai dibangun gitu kan, kita berdoa, itu kan nuansa keagamaan. Jadi kami saat itu juga ya rada agak dalam tanda kutip menjadi ketakutan gitu kan. Kita mau, saat itu kami tanggal 28 kemarin ibadah itu dalam rangka mensyukuri rumah pastori atau rumah jabatan pendeta sudah rampung direnovasi gitu. Sudah rampung direnovasi. Terus saat ini kami mau latihan nyanyi untuk persiapan Natal Bu Kapolres. Tapi ya dibilang ya kalau latihan nyanyi cari tempat lain aja lah gitu. Ya ini cuma sekedar latihan nyanyi untuk persiapan perayaan Natal. Kalau kami bergereja dan perayaan Natal itu di Gedung Ekumene Jalan Bayangkara, yang bersama dengan beberapa gereja yang lain secara bergantian. Nah, tapi di rumah jabatan itu kami sering kalau hari Minggu ngumpul untuk berlatih menyanyi, gitu. Cuman ya sekarang kita lagi rem ini karena takutnya nanti kita lagi menyanyi kan ada nggak diminta-minta ada apa-apanya. Ya walaupun saya katakan ya apapun yang terjadi ini rumah kami, ya kami mau kemana lagi kan begitu. Kalau nggak diminta-minta ya. Cuman mengevaluasi kemarin itu, maksud saya sebenarnya paradigma berpikir kita tentang ibadah itu seperti apa. Karena yang saya jadi bingung sampai hari ini adalah saya rekam loh pembicaraan kami itu, tapi saya nggak menyudutkan kepolisian ya, tidak, nggak ada sama sekali menyangkut itu. Saya cuma bingung saja bahwa kalimatnya silakan bersyukur, silakan syukuran, silakan ibadah syukur, tapi jangan ada nuansa keagamaan. Saya jadi bingung, Bu Kapolres. Ya ini sama aja dibilang jangan lakukan gitu loh kesimpulannya. Kasarnya kan gitu. Jadi maksudnya di situ ataukah memang kami yang keliru begitu. Tapi ya saya cuma bilang itu hari ya kami mau mensyukuri dengan segala keterbatasan kami mau mensyukuri rumah jabatan ini yang sudah direnovasi. Kemarin mau ambruk, sudah mau hancur atapnya apa semua, dan ya pelan-pelan kami renovasi dan syukur udah jadi. Kami mau berdoa gitu. Nah, kenapa kemudian kemarin kami buat surat pemberitahuan ke Polsek dan Koramil? Karena satu hari menjelang sesudah pencoblosan. Nah itu, jadi
Jadi kami kan pencoblosan 27 November, kami ibadah syukur 28 November. Nah, sehingga pertimbangan kami perlu untuk memberitahukan ke pihak Polsek dan Koramil, karena takutnya nanti ada apa-apa dengan pemilihan, sementara kami ngumpul-ngumpul, kami dicurigai yang macam-macam kan gitu. Itu yang kami jaga sampai harus melapor apapun ada pemberitahuan kami ke pihak Polsek dan Koramil. Ya Koramil. Seperti itu Bu Kapolres. Tapi intinya ya udah selesai. Ya syukur pada akhirnya kami lalui dengan sederhana, sudah bisa kami lalui. Cuman ya itu maksud saya untuk menjadi pengalaman kedepannya lagi, gimana yang mau melakukannya. Kalau bahasanya silakan bersyukur, silakan beribadah, tapi jangan ada nuansa keagamaan. Saya jadi bingung menjawabnya, Bu. Ini saya nggak mengada-ada, bukan hoax, saya rekam pembicaraan kami. Terima kasih. Polsek mana, Pak? Tapi nggak usah terlalu nanti. Itu polsek mana? Polsek Ciberem. Oh, nggak apa-apa, bukan. Karena ini kan harus saya dalami loh. Iya. Nggak apa-apa. Karena harus saya dalami. Jadi gini, pertama ada berapa yang hadir di situ, ya kan? Yang hadir di situ berapa? Terus selama ini sudah berapa kali melaksanakan kegiatan di situ? Karena gini, sebenarnya kalau yang namanya kita bersyukur akan berkat, melaksanakan sama kayak yang kami misalnya pengajian, itu gak ada masalah. Gak ada masalah seharusnya. Nah, mungkin terjadi miskomunikasi, yang tidak dikomunikasikan adalah, dan yang mungkin menjadi misunderstand, kesalahpahaman adalah mungkin saya juga belum mendalami soalnya. Saya nggak tahu apakah kejadian ini berulang sehingga dianggap rumah itu merupakan rumah peribadatan yang karena memang selama ini belum ada izinnya, sama seperti kejadian di kota-kota lain, ada rumah yang dijadikan rumah peribadatan dan tidak ada izinnya sehingga menimbulkan permasalahan, protes dari warga. Itu yang mungkin ditakutkan oleh anggota di lapangan, mungkin ya, karena sudah berkali-kali dalam waktu yang dan intensitas yang lumayan gitu. Nah, makanya ditakutkan seperti itu, bahwa ada pergeseran fungsi ya kan, yang seharusnya itu rumah jabatan hanya untuk tempat peristirahatan menjadi rumah peribadatan. Mungkin itu. Nah, nanti akan kami dalami. Tapi sebetulnya pada prinsipnya kalau itu kegiatannya hanya syukuran, kemudian ada doa, itu suatu hal yang wajar karena setiap warga negara memang memiliki hak untuk melaksanakan ibadah. Namun memang ada tempatnya. Nah, kalau yang dimaksud adalah syukuran kemudian berdoa, seharusnya ada. Ya mungkin saya tambah sedikit lagi ya. Jadi memang saat itu ya arahnya ke situ bahwa rumah jabatan itu sampai di dalam tanda kutip ya mencurigai jangan-jangan gereja gitu. Enggak, kalau kami gereja di gedung Ekumene. Di sini pure rumah jabatan pendeta. Itu yang kami syukuri dan ini hanya berlaku tanggal 28 November kemarin. Seperti itu. Tapi itu baru kali itu ya dilaksanakan ya? Sebelum-sebelumnya belum pernah? Iya, karena baru selesai direnovasi kan. Saya bilang juga kenapa dilaksanakan di sini Pak, karena ya memang yang mau disyukuri rumah ini gitu, jadi kami laksanakan di sini. Kalau ibadah hari Minggu kami di gedung Ekumene, dan memang saya sampaikan bahwa kalau memang ini gereja tempat ibadah, ya saya juga sadar nggak ada izinnya. Kami melanggar aturan, saya bilang. Kecuali kalau kami punya izin dan Bapak larang, kami juga berpegangan pada izin itu. Tapi kan saya juga tahu diri bahwa memang nggak ada izin untuk sebagai bahwa ini tempat ibadah. Itu. Cuman kami mau syukuri saja. Nah jadi, tapi teknis Bu Kapolres. Substansinya yang saya bilang tadi, terekam di HP saya bahwa kalimat yang tadi itu saya cukup membingungkan saya dan kami semua. Silakan beribadah, silakan bersyukur, tapi jangan ada nuansa keagamaan. Nah, ini mungkin perlu didiskusikan, bukan dipertengkarkan, tapi didiskusikan.
mana yang benar ini gitu. Jangan sampai kami nanti mau syukuran lagi ada nuansa keagamaan dilarang, misalnya kan gitu. Kembali lagi ya, yang saya maksud tadi adalah tetap aja intinya gini, silakan kalau mau mengadakan syukuran, mungkin yang ditakutkan adalah kedepannya dijadikan rumah peribadatan. Mungkin itu himbauan ya. Tapi penggunaan kata atau kalimat yang salah sehingganya menimbulkan kesalahpahaman. Nah, sebetulnya tujuannya adalah Pak Kapolsek itu atau siapalah anggota Polsek itu, Babin Kamtipmas or whoever lah, itu mungkin menghimbau supaya ini bener ya, cuma syukuran doang ya, besok-besok nggak ada ya nuansa keagamaan atau peribadatan di situ ya, karena kan ada tempatnya sendiri gitu. Mungkin itu yang dimaksud gitu. Tapi saya akan dalami, tetap akan saya sampaikan dan akan saya sampaikan ke seluruh Kapolsek untuk memastikan bahwa rekan-rekan tetap bisa melaksanakan syukuran sebagai manusia yang pasti jangan sampai rumah dijadikan tempat peribadatan. Termasuk kalau misalnya ada kegiatan latihan menyanyi dan terus menerus, nah itu juga yang mungkin ditakutkannya bahwa kok ini udah bergeser nih jadi rumah peribadatan atau bagaimana gitu. Yang mungkin bisa dilaksanakan di aula atau di mana gitu. Sebenarnya bisa digunakan. Mungkin kalau bisa dikomunikasikan, Pak, saya mau latihan nyanyi loh, bukan mau kemudian di rumah ini melaksanakan peribadatan loh gitu. Di mana kira-kira kami bisa melaksanakan, Pak? Nanti takutnya malah dikira di rumah ini ada pelaksanaan peribadatan atau rumahnya sudah beralih fungsi jadi tempat peribadatan gitu. Itu aja. Bisa dikomunikasikan seperti itu. Dan nggak ada masalah kalau mengadakan syukuran kemudian doa-doa, ya wajar namanya syukuran terus kemudian berdoa, ya semua umat juga begitu gitu kan. Mau syukuran rumah jabatan, mau syukuran anaknya diterima di universitas, apapun gitu, yang syukuran ya pasti berdoa. Yang penting ya itu mungkin yang ditakutkan adalah seterusnya kemudian itu dijadikan rumah peribadatan. Terjawab ya Pak. Nanti saya sampaikan kepada seluruh Kapolsek untuk memastikan bahwa kegiatan syukuran itu nggak ada masalah. Cuma mungkin penyampaiannya supaya tidak menimbulkan miskom ya kan. Dan saya akan tanyakan ke yang bersangkutan apakah sama dengan yang saya pikirkan gitu. Jawab enggak? Ya. Ya. Oke, makasih. Ada yang lain mungkin mau menyampaikan berkenaan dengan pengamanan Natal nih ya di gereja-gereja ataupun di tempat ibadah kita. Memang di Okumene itu ada 7 gereja tuh. Jadi kumpul, jadi mereka itu menyewa di sana. Jadi penggunaannya juga kadang-kadang tidak bisa setiap waktu ya di sana karena memang tadi menyewa di Okumene. Salah satunya gereja Toraja, ada Karo juga, gereja Karo, ada gereja mana lagi Pak? GBIB, Simalungun, ada 7 gereja. Jadi dari Sabtu sampai hari Minggu itu ada kegiatan ibadah di ya nggak ada. Mungkin yang lain silakan mau menyampaikan. Izin, ya. Selamat pagi, salam. Perkenalkan, saya Pendeta Hendra dari Gereja Gerakan Pentakosta Ekologi Istri Sukabumi. Kami beribadah di Oikumene juga, jadi kami sama dengan Gereja Toraja. Minta saran aja Bu, gini, karena kami hari tanggal 25 kan perayaan, ibadah dan perayaan. Di situ kami ada 7 gereja yang tentunya bergilir dan kami tidak bisalah mungkin cepat-cepat. Maka kami dari tahun kemarin juga kami mengambil tempat menyewa dengan keterbatasan kami. Kami kemarin menyewa di Hotel Balkoni jam 3 sore sampai jam 6 ya, paling terlambat jam 7 waktu. Ini begini Bu, kemarin kami sebelum kami pilih tempat kan sudah laporkan ke BKSG semua gereja-gereja beribadah di mana, dan itu diminta oleh Kapolres sebenarnya waktu itu ya. Nah kami sudah laporkan. Nah masalahnya begini, waktu kami di sana kami didatangi oleh beberapa anggota, terus ditanya
ini minta izin di mana? Itu sudah dilaporkan, kami bilang sudah melalui BKSG waktu itu. Jadi waktu itu kita memang cuma melalui BKSG, tidak secara langsung melaporkan ya ke mungkin dari Polres atau Polsek. Nah, hari ini tahun ini juga kami akan bikin di sana tanggal 25 jam 3 sampai jam 7. Ya jam 4 sampai paling telat karena kan kita beres-beres juga. Jam 6 lah. Nah, apakah kami akan bersurat ke Polres dan ke Polsek? Oh enggak, Polres aja. Polres saja ya? Ya. Siap. Nanti kami akan bersurat. Itu aja katanya. Ya, jadi di seluruhnya ini berlaku untuk seluruhnya ya. Untuk jadwal-jadwal pelaksanaan kegiatan peribadatan sampai dengan selesai kasih waktu estimasi. Itu silakan sampai dengan jam berapa supaya bisa kita antisipasi dan kita monitor gitu kan. Oh, gereja ini selesainya jam segini. Gereja ini selesai sampai itu datanya semua ada di kita. Jadi kayak kalau saya tugasnya yang ini udah selesai, yang ini udah selesai. Nah, mereka update perkembangan. Itu yang di gereja ini udah selesai di jam segini. Oke. Berarti fokusnya geser ke yang lain. Siap Ibu Kapolres, nanti kami Ya. Terima kasih untuk arahannya. Ya. Baik, biasa memang setiap tahun kami data 30 gereja kami serahkan ke Kapolres. Jadi itu selalu biasanya tanggal 15 sudah kami serahkan. Termasuk yang tanggal 31 ya? Oh iya, sampai tanggal 1. Sampai tanggal 1. Ya. Jadi kalau misalnya yang tanggal 31 itu sampai jam berapa pagi pun minta tolong realnya kasih ke kita gitu. Karena kan spare untuk ya bersih-bersih, beres-beres, kemudian termasuk mempersiapkan untuk yang tanggal 1-nya itu kan kita perlu monitor. Itu nggak ada masalah. Ya. Selalu setiap tahun seperti itu kami sertakan ke Kapolres. Oke, makasih. Ke Intel biasanya Iya, ya. Intel, ya. Dan keberadaan yang tahun lalu di Balkoni juga sebenarnya sudah kami sertakan di data gereja-gereja dan kegiatan. Tapi pada intinya aman Bu waktu itu. Kami aja yang agak kaget, aduh didatangi gimana itu. Ini berjalan. Iya kan pengamanan, soalnya harus memastikan bahwa pelaksanaannya ini kegiatannya berjalan lancar, aman, tertib, kemudian sampai dengan kembalinya. Takutnya nanti di luarnya terjadi sesuatu, setelah melaksanakan ibadah mendapatkan ancaman itu, please, ini kota kecil, jarum jatuh aja terdengar, ada sesuatu hal yang kecil aja jadi besar gitu. Nah kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, yang dinilai gagal adalah saya. Nah makanya mungkin kedatangannya adalah sebenarnya wujud attention sih ya, bukan untuk lain-lain. Soalnya mungkin caranya aja yang ada harus lebih humanis kali ya, Pak Ibu ya diingatkan. Mungkin itu sih, tapi memang udah bawaannya kali ya. Yang lain? Saya. Oh ya. Terima kasih Pak Koko. Bapak Ibu yang terhormat. Yang pertama untuk Kapolres yang mau saya tanya berkenaan dengan pospam. Apakah itu nanti hanya di hari hanya 24-25? Kami kan 24 itu kan sudah mulai perayaan, tanggal 25-nya juga. Apakah seperti tahun lalu itu mulai tanggal 23 sampai tanggal 3 Januari? Memang biasanya Pak Cepi pasti akan memberitahu, Pak Koko ini pospam seperti yang sudah-sudah ya, ini hanya hari H. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, para pendeta, ini yang selalu saya lakukan atau Santo Yosef lakukan. Apapun yang kami lakukan kegiatan di Santo Yosef, yang pertama saya pasti akan hubungi Kapolsek Cikole, Koramil Cikole, Pol PP, Dishub, dan yang gongnya adalah dari Kapolres. Jadi mari itu selalu kita lakukan ketika kita mengadakan kegiatan di gereja kita masing-masing. Kami selalu, kalau saya sudah datang ke Humas Polres itu pasti mengatakan, siap Santo Yosef, sudah pasti seperti itu. Di Dishub juga seperti itu. Bukan karena kami di jalan seperti ini,
Dan ada satu yang selalu kami dengar tiap hari Sabtu atau Minggu itu, kalau sudah Surya Kencana macet, Santo Yosef lagi. Seperti kami hari Sabtu kemarin, kami ada acara, saya langsung hubungi Disu, Pak jangan khawatir, itu kan karena lampu merah, ini kan Sabtu. Iya, supaya nanti Kadit Lantas tidak datang ke atas. Ini ada apa di Santo Yosef? Pasti kalau ini sudah maju sampai Kimia Farma, itu pasti Santo Yosef yang pertama yang dituduh. Padahal itu weekend, ada pengalian arus, seperti itu. Jadi itu yang saya tanya Bu, apakah seperti itu nanti di Pospam untuk tahun ini, mana tahu sudah dapat bocoran biar kami bisa siap-siap. Makasih Ibu, terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, kalau pelaksanaan operasinya itu sendiri sebetulnya tanggal 22 mulai sampai dengan tanggal 4 atau 5 kalau nggak salah, Januari, betul. Tapi saya perintahkan Kasat Lantas untuk mulai bangun, karena kan kita pinjem pakai ya. Jadi kita perlu buat surat izinnya, dan mereka itu ada menghalangi dalam pemberian izin, katanya jangan terlalu lama gitu. Tapi nggak ada alasan kalau saya bilang. Kalau untuk kepentingan umum saya nggak ada alasan. Jadi saya perintahkan kemarin tanggal 16 sudah mulai bangun ya Pospam. Tanggal 16 Desember sudah mulai bangun Pospam, sehingga di tanggal 22 itu sudah beroperasional. Karena kan itu butuh waktu ya, butuh proses pembangunannya ya. Katanya ganggu kegiatan yang lain. Nah, sebetulnya ya enggak juga sih. Terus kemudian kaitannya dengan mobilitas ya, wajar sih. Namanya juga weekend. Udah gitu memang jarak ininya kan deket sama traffic light. Soalnya sesuatu hal yang biasa. Cuma ya mungkin petugas di lapangan itu kemudian mengkaitkan seperti itu. Kalau menurut saya sih ya nggak ada yang aneh, biasa aja. Karena memang peribadatannya memang hari Sabtu memang masyarakat justru semakin mobilitasnya semakin tinggi kan. Jangankan yang dari dalam kota, dari luar kota juga banyak. Karena kita bertetangga dengan kabupaten yang memiliki beberapa spot wisata. Kemudian di sini adalah tempat pertokoannya gitu kan, orang mau cari makan. Sehingganya ya mobilitasnya tinggi, itu satu hal yang biasa. Yang pasti kami siap melaksanakan pengamanan, kemudian memastikan bahwa nanti mobilitasnya itu aman, selamat, tertib dan lancar. Anggota tetap tergelar, baik Polres maupun Polsek, semuanya, yaitu Lantas, Sabaranya, semuanya kita gelar. Gitu. Kan udah berjalan ya selama ini. Cuma nanti diingatkan. Tapi kalau di suku bukan ranah saya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bisikin lah sama Pak PJ. Mungkin lebih mempertajam lagi Bu, kalau ini ada 30 gereja. Untuk maksudnya pos pengamanan yang di gereja-gereja itu apakah sejak tanggal 16 atau hanya pas kegiatan saja? Kan di gereja-gereja ya? Iya betul. Iya, itu butuh waktu berapa lama ya? Sama nggak? Pasti 4 hari, 5 hari gitu kan? Kalau pas hari hanya ya hari aja. Pas kegiatan tanggal 25 umpamanya dari jam kita umpamanya ibadah jam 8 pagi, biasanya selesai jam 10 juga sudah selesai, udah buka semua. Maksudnya pengamanannya di gereja masing-masing itu, penempatan anggota itu sejak tanggal 16 atau kapan gitu? Kita butuh, karena kan kita juga harus menyiapkan snack, kopi gitu kan, kita perlu. Ya. Bukan, kalau yang khusus posko di sini berarti kan one day report sama pelaksanaannya udah cuma itu aja kan? Biasa sampai tanggal 1. Ya. Sama tetap. Jadi Oh iya, karena ada peribadatan lagi di tanggal 31 dan tanggal 1-nya. ada beda-beda, ada yang tanggal 4, ada tanggal 5, sampai tanggal 1. Kalau dulu itu biasanya tanggal 20 sampai tanggal 1 umpamanya ada di gereja, jadi ada anggota yang selalu ada di gereja. Itu tergantung pemberitahuan Bapak ya. Tergantung gereja yang terkait melaksanakan dari tanggal 23. Nah itu harus Ya. Nah, jadi dilihat mana yang paling awal itu di tanggal berapa,
tanggal 22 ya tanggal 22. Maksudnya setiap gereja. Ya, gimana kegiatan? Kalau nggak ada kegiatan kan enggak. Nggak bisa kita kemudian karena yang di sini cuma tanggal segitu aja nggak bisa seperti itu. Iya, karena ini ada sedikit dari ada yang dari awal nih Bu. Mungkin HKBP sudah dari awal ada HKBP. Kalau dari HKBP mulai dari tanggal 7 ya. Tanggal 7 udah mulai. Tanggal 1 kemarin udah ada. Tanggal 7 udah mulai aktif nih. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 13, tanggal 15, seterusnya sampai tanggal 1. Jadi kami akan nanti buat data untuk semua gereja-gereja. Mohon kerjasamanya, tambal bantuan memberi data ke kami supaya sekretaris PKSG bisa mendata nanti diserahkan ke Kapolres supaya lebih mudah kami ya untuk berlapor ke Kapolres. Karena kan memang beda ya kalau Santo Yosef satu komando, kalau kami ini ada kepala 30 kepala ini ngaturnya agak susah lebih susah lagi. Saya juga. Jadi sebenarnya gini, sprintnya itu surat perintahnya itu jadi satu, ya. Ada operasi Nataru, ya. Otomatis waktunya sama semua. Serentak karena pergelaran personilnya, perkuatannya itu semua dikeluarkan. Mau itu yang di gereja ini berapa orang itu jadi satu sprint. Makanya walaupun kegiatannya sudah selesai, tapi anggota tetap supaya bisa membackup kalau misalnya di tempat yang lain membutuhkan perkuatan lebih, itu bisa geser dari tempat yang lain. Jadi tetap nggak ada yang udah duluan di saya beres duluan, soalnya honornya sama Pak. Honornya sama, jadi kan nggak adil kalau misalnya ada yang selesai duluan tapi honornya sama, gitu. Itu karena namanya juga operasi ya, operasi berarti suatu misi yang besar yang tidak bisa membedakan kegiatan dan kepentingan masing-masing. Mungkin yang lain mau menyampaikan, silakan. Pak Kapolres, Maaf. Ya, menanyakan Bu, tahun lalu pengamanan dari kepolisian itu hanya berlaku pada hari H di gereja. Jadi misalnya gereja A tanggal 25, jadi datangnya 25 saja sepanjang acara, lalu besoknya tidak, lalu tanggal 1 lagi datang lagi gitu. Itu tahun lalu seperti itu. Apakah berlaku juga ya, di 2 tahun begitu dan tidak menginap? Selama ini personil keamanan selalu nginap di gereja-gereja gitu ya. tahun lalu kami masih menginap. Tahun lalu minat kok, tahun lalu Masih ya, 2020. Jadi beda-beda kayaknya Bu. Beda-beda. Iya. Kami Beda-beda. Beda-beda. Iya, kayaknya beda-beda deh. Nah, apakah seperti tahun lalu tergantung gerejanya gitu kan gini. Kalau gereja besar misalnya Sidang Kristus, Baptis, GKI ada posnya. Jadi aparat juga nyaman tinggal. Kalau gereja-gereja kecil kayak kami, Bibis yang di gang-gang nggak punya tempat untuk istirahat aparat. Jadi kasihan dan lain sebagainya. Dan pengalaman-pengalaman sebelumnya pernah menginap, setiap tahun tuh menginap di gereja. Itu kasihan banget, tidur di kursi, kadang tidur di lantai begitu. Jadi tidak manusiawi gitu kami berpikir. Ya. Kami senang tahun lalu aparat cuma datang di hari H, khususnya gereja-gereja kecil ya. Kalau gereja-gereja besar silahkan ini. Kalau gereja-gereja kecil agak kesulitan memberikan fasilitas istirahat karena 24 jam kan. Jadi tahun lalu tuh kami senang gitu. Sangat-sangat karena aparat datangnya pengamanannya pada hari H 24, 25, lalu 31, 1 selesai begitu. Nah, apakah sama seperti tahun lalu atau tahun ini ada? Saya belum cek rem PAM untuk kegiatan Nataru karena kami juga memang belum ada keputusan Polda ya, baru persiapan saja. Nah, terkait poskonya itu akan didirikan di mana saja itu belum kita atur, termasuk yang hanya sifatnya kegiatan pengamanan. Kalau sifatnya hanya kegiatan pengamanan, tidak ada berdiri posko di situ,
ya berarti hanya hari-harinya saja. Gitu. Tapi kalau misalnya di situ ada posko, berarti ada anggota. Bukan begitu Pak? Ada yang bisa bantu saya karena saya belum masuk gitu tahun itu. Bagaimana CB-nya, cara bertindaknya, teknisnya seperti apa? Betul? Ya, itu Bapak. Pengamanan gereja apa yang disampaikan oleh pendeta Martin ya. PGRI Pak ya? PGRI Pak. Ya. Saya pulang pengamanan. Oh iya. Nah, mungkin tergantung mobilitasnya juga. Nah, ketersediaan tempat. Memang petunjuk waktu itu tahun yang lalu dibentuk posko pengamanan di, namun disesuaikan dengan lokasi dan ketersediaan tempatnya. Kebijakan kemarin, Kota Polres kemarin, itu pada saat pelaksanaan jadwal kegiatannya. Namun itu 1 hari sebelumnya kita sudah petugas pengamanan sudah memahami itu tambahan. Ada yang lain mau menyampaikan? Karena harus verifikasi kan? Ya. Saya, Pak. Ya. Selamat pagi, Bu Kapolres. Saya nama Luther Tarlim Samara, etnis Tionghoa Toraja, tapi topi saya Lombok. Teman-teman ini bilang saya Pak Haji, bukan, ini topi Lombok. Nah, menambahkan apa yang disampaikan Pendeta Martin, saya melayani di gereja Jalan Zainal Sakse. Jadi sekolah penabur turun ke bawah, itu kan jalur ramai sebenarnya. Tahun lalu petugas kepolisian tidak menginap, padahal itu jalur ramai, dan kami setiap tahun menyediakan tempat. Ya, ada kasur, AC silakan dinyalakan, pokoknya nyaman. Tapi nggak tahu kenapa kebijakan tahun lalu tidak begitu. Padahal kami sediakan tempat, itu jalur ramai dan hampir selalu menginap. Cuma ya tahun lalu saya dengar kebijakan Kapolres tidak menginap, jadi kami nggak terlalu kaget. Tapi kalau alasannya mungkin gereja itu nggak punya tempat, kami punya tempat. Mungkin gereja itu nggak jalur rame, kami jalur rame. Ya, jadi nggak tahu kenapa. Nah, ini masih mengenai perayaan Natal. Kami, yaitu Gereja Kristen Indonesia Jalan Zainal Sakse bersama dengan GBI Bethesda, ditunjuk menjadi panitia Natal BKSG. Dan itu kami sudah sepakati akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember mulai pukul 17. Dan kami panitia menargetkan harus selesai pukul 19. Harus. Tidak boleh seperti yang lalu-lalu bisa 3 jam, setengah jam. Kita tidak mau. Karena itu sudah tidak efektif dari segi ibadah maupun lainnya. Jadi tekad kami cuma 1,5 jam, jam 17 mulai, 18.30 selesai. Pendeta yang berkhotbah pun suka tidak suka kami kasih timekeeper 15 menit khotbah harus selesai. Iya, 15 menit khotbah harus selesai. Karena begitu, 1,5 jam ibadah ditambah setengah jam kata sambutan ya dari nanti PJ wali kota dan seterusnya. Nah, lokasinya di gereja kami karena keterbatasan tempat dan juga peran serta gereja-gereja dalam memberi sumbangan, jadi kami batasi satu gereja itu 10 orang jemaatnya hadir.
di luar para pendeta. Jadi kira-kira 400 orang. Kami akan menggunakan tempat parkir ya, sebagian di sepanjang Jalan Raya Jenang Sakse, di SD BPK Penabur, di nanti kami akan minta izin sekolah SMA Mardiwana juga. Mardiwalwi juga boleh pakai. Sip, terima kasih. Juga kami akan minta gereja baptis untuk tempat parkir. Jadi mohon bisa pengamanan. Tentu koordinasi undangan nanti melalui sekretaris Badan Kerjasama Gereja-Gereja Pendeta Martin. Ya, tentu Ibu pasti kami undang. Kami sangat mengharapkan kehadirannya tanggal 28 Desember mulai pukul 17. Kami rencanakan setengah 7 mulai kata sambutan. Biasanya sudah selesai azan maghrib ya. Pengalaman kami gitu, datang. Ya, kami minta arahan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Makasih. Terima kasih, Bu. Atas saran masukannya. Nanti saya pelajari kenapa dulu kalau yang bisa seperti yang disampaikan untuk mungkin jamaahnya banyak juga, kemudian kredit juga, situasi lalu lintasnya. Nah, nanti kita perhatikan, nanti kita pelajari satu persatu pokoknya dicek lagi. Nah, mungkin ya saya nggak tahu karena bukan saya Kapolresnya. Mungkin pada saat itu ada skala prioritas dan keterbatasan personil sebagaimana yang mungkin rekan-rekan ketahui sendiri bahwa personil kita memang terbatas. Apalagi untungnya ini pilkada udah beres, tinggal pelantikan aja, rapat pleno hari ini, kemudian tinggal pelantikan. Nah, untungnya udah beres, jadi setidaknya konsentrasi kita udah mulai agak bergeser sebentar ke kesiapan pengamanan atau dan Lebaran. Nanti saya pelajari. Kalau misalnya memang perlu adanya personil yang memang settle di situ, stay di situ, nanti akan kita posisikan. Terima kasih. Konsumsi jangan khawatir, Bu, kami siapkan. Ya, makan, kopi ada semua. Ada yang lain mau menyampaikan? Berkenaan Natal aman semua ya, tahun lalu aman. Pak Penatua, silakan. Ada? Atau dari AKBP silakan Pak. Ya, terima kasih kepada semua. Kalau dari AKBP, soalnya udah biasanya kalau kita langsung bikin laporan ke Polres sama ke Warudoyong, ya, sama Babinsa semua lah sama yang situ. Biasanya, cuma memang sih aman terkendali sih semuanya. Cuma gara-gara seperti yang Bapak pendeta yang lain tadi, banyak yang macet memang. Cuma wilayahnya sih emang daerah macet lebih merah sama persimpangan yang ke pasar Debu ya. Jadi emang daerah macet sih emang. Cuma mungkin kayaknya kalau masalah pos itunya mah ada emang selalu tiap tahun ada itu di BPK tiap tahun ada. Mungkin kayaknya itu kalau ada yang disebut mah. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain terakhir nih, kalau ada. Kalau enggak, mohon arahannya kami tetap akan menyertakan nanti kegiatan gereja-gereja, seluruh gereja untuk ke Kapolres supaya bisa dipelajari dan nanti pengamanan bisa dilakukan dengan baik. Jadi mohon kerjasamanya Mbak Tuhan dan pendeta untuk bisa menyampaikan acara di Natal tahun ini ke sekretaris ya, supaya bisa dikumpulkan jadi satu surat dari BKSG. Jemaatnya berapa? Ya, sekalian jemaat kehadiran berapa, pengkhotbah siapa gitu. Jamnya, tanggalnya harus jelas ya, supaya lebih enak. Seperti biasa aja, seperti biasa.
Begitu ada tambahan. Mungkin itu nanti kita evaluasi berdasarkan dari data-data yang dikirim oleh masing-masing gereja ya. Nanti baru kita rumuskan bagaimana segala prioritas terkait penggunaan kekuatan, mana yang memang pada saat hari hanya atau mana yang memang settle di situ stay sampai dengan pelaksanaan operasi berakhir gitu kan. Nanti akan saya pelajari gitu, baru nanti digunakan. Mungkin itu ya sementara. Silakan nanti kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang lebih dekat adalah Kapolsek. Karena saya setelah ini ada kegiatan lagi, kumpul lagi di kelompok tani gimana? Selalu tanah. Kaitannya dengan program Bapak Presiden gitu. Mungkin itu ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan menyampaikan usulan saran masukannya. Nanti akan saya pelajari dan mudah-mudahan kali ini lebih maksimal daripada sebelumnya. Semuanya lancar, pelaksanaan ibadah juga aman, tertib ya. Sukses semuanya. Kayaknya Ya. belum Abdul berpisah kalau kita belum foto bersama. Oh baik. Foto bersama dulu ya. Oke. Bisa di atas. Kiri biar muat. Mohon izin. Izin 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.